Shalom semua warga kerajaan. How to glorify God through your family. Pada minggu yang lalu saya menyampaikan bagaimana Maria dan anak-anaknya. Pertama adalah Kristus. Tapi yang dari Yusuf. Ada putra-putranya yang menjadi, Yakobus menjadi pemimpin gereja di Yerusalem. Lalu kemudian Yudas, Yud itu kita tahu ada kitab Yudas. Itu juga adalah anak pada Maria. Dan itu memuliakan Tuhan. Tapi hari ini saya mau cerita tentang my beloved mom. Ibu saya adalah seorang yang sangat murah hati. Saya akan berani katakan dia itu malaikat tanpa sayap, saudara. Satu hari ada seorang ibu yang diusir oleh suaminya. Saudaraku, dia adalah tetangga kita, cuma beda satu blok begitu. Dan satu kali dia datang ke rumah kami menangis karena suaminya orang Jerman, dia orang Sri Lanka. Maka saudaraku, dia digembok, rumahnya semuanya hilang, anak-anaknya dibawa ke Jerman. Dan ibu saya menenangkan ibu ini, tidur bersama dia, mendampingi dia supaya tidak bunuh diri selama 3 hari 3 malam. Hari ketiga ibu ini berterima kasih pada papa dan mama saya. Dan dia berkata begini, ternyata dia orang Kristen, saudara. Dan kami bukan orang Kristen, ya. Karena itu saudaraku, kenapa saya rindu mendirikan sekolah Kristen di mana-mana. Karena saya maupun istri saya yang asalnya non-Kristen, kami belajar dasar-dasar di sekolah Kristen, saudara. Dan ibu ini berkata pada mama saya, I pray that one day, aku berdoa supaya satu hari, your family will become the pillar of the church. Menjadi pilar gereja. Perkataan gereja itu asing buat kami. Apalagi pillar of the church yang saya tahu ternyata dalam kitab. Yaitu itu adalah hadiah yang luar biasa bagi seorang pemenang dalam kitab Wahyu. Dan lihat keluarga kita. Lewat ibu saya kembali datang pada Tuhan Yesus. Maka keluarga kami sekarang ya boleh dikatakan by His grace the pillar of the church. Dan saya masih ingat kita mulai dengan sangat sederhana. Bagaimana pada waktu saya baru mulai melayani Tuhan. Saya cuma punya Alkitab dan gitar. Dan satu rumah baru yang Tuhan berikan ya. Kita buka persekutuan. Jiwa baru. Jiwa pertama adalah ibu mertua saya, saudara. Saya jadi istri saya dan ibu mertua saya. Dan kami berdoa. Ibu saya dan ibu mertua saya kedua-duanya diberkati Tuhan. Anak-anak yang melayani Tuhan. Dan lewat beliau buta melihat mujizat-mujizat selanjutnya. And here I am by His grace. Saya masih ingat saudaraku, rumah kita yang kecil itu tidak terlalu besar. Saudaraku dipenuhi 200 orang. Dan begitu banyak hamba-hamba Tuhan keluar dari situ. Bahkan dulu kalau yang mengangkat kursi, menata meja, itu kakak adik Samuel dan Lukas Kusuma yang dipakai oleh Tuhan ya saudaraku ya. Dan saudaraku luar biasa. Dari rumah yang kecil itu menjadi Surabaya Praise Center yang memberkati begitu banyak orang. Menurut keterangan dari Bapak Pendeta Alex Abraham yang dibaptis di Betani saja lewat Praise Center, belum yang lain. Menurut beliau ya, saya kan tidak menghitung 10.000 jiwa saudara. Dan kita ada di sini sekarang. Karena itu saudaraku, buka rumah saudara, buka hati saudara. Berdoa dan semua ibu yang mendengar ini belajar daripada Susana Wesley, belajar Maria, belajar dari mama saya. Berdoa dan berpuasa buat anak-anaknya dan keluargamu akan jadi berkat dan muliakanlah Tuhan lewat keluargamu. Tuhan memberkati. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari hari ini kita sama-sama masuk ke hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa setiap segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kita, Tuhan menolong setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan
Ku yakin Tuhan melindungi burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolong, selalu menjagaku, menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan, Kau memberkati kami Bapa. Ku yakin Tuhan melindungi burung di udara, Tuhan
kasih Bapa. Haleluya, Kau Yesus Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya. Oh, Yesus Tuhan. Terima kasih. Oh Tuhan, Kau Allah yang hidup. Haleluya. Oh, segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Nah, segala pujian bagi segenap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Sekali lagi katakan, segala pujian, amin. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu, kuduslah Tuhan namamu, kuduslah Tuhan namamu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Shalom sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Senang sekali menjumpai saudara di acara yang sangat istimewa karena ada Yesus hadir di tengah-tengah kita. Tadi pagi saya ditelepon seseorang yang saya ketemu tidak disengaja, namun berada waktu saya mau pelayanan di satu kota namanya Banjarmasin. Di satu restoran makan ikan patin, seseorang ingat saya, Pastor Wahyu ya. Kemudian ya, dan dia mulai cerita, dia minta didoakan di tengah-tengahnya makan siang bersama, lunch bersama-sama di tempat itu transit. Dan hanya minta keturunan. Karena sudah menikah hampir 7 tahun, married 7-8 tahun saya lupa, tapi dia belum punya keturunan. Dan saya berdoa waktu itu dalam nama Yesus. Dan tadi pagi dia telepon, Pak Wahyu masih ingat saya. Salah satu ibu-ibu dan dengan keluarga besarnya. Saya bilang, berkat didoakan dalam nama Yesus. Keturunan ilahi muncul di tengah-tengah kemustahilan. Firman Tuhan berkata tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, dan ayat itu dilanjutkan, tidak ada perkara yang mustahil bagi orang yang percaya. Oleh karena itu sahabat Kristus dimanapun saudara berada, jika hari ini saudara dan saya, mungkin saudara yang sedang mengikuti program ini sedang alami pergumulan yang kelihatannya mustahil, impossible, ada Tuhan yang sanggup melakukan perkara yang dahsyat dan luar biasa. Mari bangkit berdiri bersama-sama, nyanyikan pujian ini bersama-sama supaya
lebih dekat lagi dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Amin. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Amin, amin, amin. Begitupun jiwaku, Tuhan. Mari letakkan tangan kirimu di dada sambil nyanyi manja dengan Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku tuh lebih dekat lagi sama-sama padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi sama-sama sambil tetuk dadamu, Tuhan aku mengasihi Engkau. Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Amin, sama-sama. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku Jesus tuh lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam dekapan indahnya kasih-Mu. Bapa, dalam nama Yesus, aku percaya ketika kami dekat dengan Tuhan, kami melekat dengan Tuhan, Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan perlindungan, dan Tuhan memberikan penyertaan atas setiap kami. Hari ini menit-menit ke depan adalah menit-menit di mana kami akan menikmati kemurahan dan anugerah Tuhan. Kami mengalami kebahagiaan karena Yesus. Kami mengalami sukacita karena Yesus. Dan kami mengalami mujizat Tuhan. Karena nama di atas nama, segala nama, yang namanya Yesus berkuasa atas seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur karena di tengah-tengah yang perkara-perkara yang impossible, yang mustahil, ketika kami punya iman, firman-Mu berkata, jika engkau punya iman sebiji sawi saja, engkau sanggup, engkau melihat mujizat dan kemurahan Tuhan. Hamba-Mu yang tidak lebih daripada mereka yang ada, minta pengurapan khusus, fresh anointing, sehingga kami sepakat untuk melihat kemurahan dan keajaiban Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Katakan sama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Sungguh
Senang sekali berjumpa dengan saudara. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal bersama-sama. Bapak Pendeta Hengkin dulu menyalakan lilin yang pertama. Saudaraku, kita sambut dengan great joy karena ada berita good news buat setiap orang percaya. Natal merupakan kabar sukacita. Dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik dan dinantikan oleh banyak orang, yaitu apa yang disebut dengan sukses dan bahagia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita tanya satu persatu, setiap kita semua tujuannya dua hal ini, sukses dan bahagia. Kenapa saya gabung jadi satu kata dan di situ, sukses dan bahagia? Karena ada orang-orang yang notabene dia sukses secara finansial, tetapi belum tentu ngalami yang namanya kebahagiaan. Dan hari ini paket komplit kita akan menikmati bersama dengan Tuhan bagaimana kita ngalami sukses dan bahagia. Bukan hanya sukses saja, tetapi komplit kita ngalami sukses dan bahagia. Yang setuju katakan amin. Coba tengok kanan kiri, adakah saudara sedang berbahagia hari ini? Saudaraku, seharusnya kalau orang percaya, saudaraku orang percaya Yesus tidak dikasih tempat atau ruang pikiran dan hati kita untuk bete, untuk susah, untuk khawatir, untuk takut. Wahai Alkitab saya berkata, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Amin, 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 amin. Jadi hari ini tidak ada alasan untuk kita khawatir, susah, dan sebagainya. Dan harusnya saudara dan saya mengalami kebahagiaan karena Tuhan bersama dengan kita. Semua orang pengen bahagia. Orang married pengen bahagia, orang jomblo pengen dapat pasangan, dia pengen bahagia, dia kuliah pengen bahagia, membangun rumah tangga pengen bahagia, bisnis pengen bahagia. Tetapi one day saya ketemu seseorang, salah satu pengusaha, ketika saya mau pemberkatan pernikahan di Kota Kupang, kemudian seatnya sama dengan saya di samping saya, dia bilang seperti ini, Pak Pendeta, selama saya hidup saya belum pernah ngalami kebahagiaan. Pada awal-awal saya kerja sebagai seorang kontraktor, saya sudah dapat duit banyak, hocuan, duit saya banyak dan hampir mati 2 atau 3 kali, saya lupa. Saya cuma bilang, Pak, bersyukur dan menikmati rasa cukup, itu kunci kebahagiaan. Tadi Pak Dingi usul, Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, biur buang ke laut, dan kita akan menjadi bahagia. Nah, saudaraku, konsep tentang kebahagiaan, konsep tentang sukses, hari ini kita akan bahas bersama-sama supaya vocabnya sama, pemikiran kita sama, bahwa sukses dan bahagia, kacamata Tuhan dengan kacamata kita berbeda. Dalam kata Tuhan tentang sukses dan bahagia, saudaraku, dikatakan Mazmur 1 ayat yang pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, ini konsep kata Tuhan, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat yang kedua, tetapi yang apa? Yang kesukaannya ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan, ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Di dalam ayat yang ketiga, menurut Tuhan, kacamata Tuhan, kata Tuhan tentang sukses dan bahagia ya, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya menjadi berhasil. Sahabat Kristus, 3 ayat ini menjadi satu bahan bahasan kita dan menjadi sumber bagaimana saudara dan saya menjadi sukses. Saudaraku yang diberkati Tuhan. Yang pertama, ia seperti kata Tuhan, sukses dan bahagia. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak akan layu daunnya.
apa saja yang diperbuatnya menjadi berhasil. Dari apa sukses dan bahagia? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa arti sukses dan bahagia menurut beberapa orang yang ada di slide depan, yang ada di hadapan saudara? Saudaraku, yaitu kalau kita melihat namanya Brother Jai, dia berkata bukanlah uang. Tolong tetap tampilkan Mbak Emu karena ini bahasan kita. Lian the American Millionaire dianggap mempunyai keberuntungan yang luar biasa waktu saudaraku, karena dia konglomeratnya ada di Amerika. Tapi waktu sekarang dia berkata, akhirnya saya tidak tahu. Akhirnya saya tahu bahwa saya adalah orang yang paling tidak berbahagia di dunia ini. Nah, sekarang tampilkan wajah saya. Wajah bahagia dan bersuka cita. Nah, rupanya menurut Brother Jai, Mr. Jai, uang bukan segala-galanya yang menjadi pendukung sebuah kebahagiaan. Pak, Bu, saya ingatkan setiap kita yang masih ngejar apa yang dicari orang, uang. Apa yang dicari orang, uang. Apa yang dicari orang, siang, malam, pagi, petang, uang, uang, uang. Bukan Tuhan Yesus. Sahabat Kristus, rupanya kebahagiaan tidak ditentukan berapa banyak uang yang kita miliki. Setuju? Menurut Brother Jai, akhirnya saya tidak tahu bahwa saya adalah orang yang paling tidak bahagia di dunia ini. Kalau masih ada yang mengejar yang namanya uang, kita perlu uang, tapi jangan mengejar. Habis-habisan mengorbankan banyak hal, mengorbankan keluarga, mengorbankan pelayanan, mengorbankan ibadah dan semuanya. Dan akhirnya dia berkata, aku orang yang paling tidak bahagia di dunia ini di akhir hidupnya. Satu, yang pertama. Tapi yang kedua, bukan kenikmatan. Seorang yang namanya Lord Byron menjalani hidup penuh dengan kenikmatan dan kemudahan. Dia tepuk tangan tiga dari bawa apel, nanas sama buah leci. Saya baru saja dikirimi buah leci sama anak Tuhan. Mereka orang-orang yang begitu perhatian sama pendetanya, saudaraku. Dalam waktu 1 hari ngalami berkat yang begitu limpah, saudaraku, termasuk buah leci. Nah, Lord Byron dia mengalami hidup yang penuh dengan kenikmatan dan kemudian dia menulis seperti ini. Cacing, kanker dan kesedihan memenuhi hidup saya. Seorang yang hidupnya mengalami yang namanya bukan kenikmatan setiap saat. Dia mengalami rasa nyaman bak seorang raja, bak seorang sultan yang dia hanya, saudaraku, pakai semua datang. Baksonya Mas Edi, rawon, buah leci, burger, cheeseburger, saudaraku, chicken burger. Nah, saudaraku yang dikasih, tapi akhir hidupnya dia berkata, cacing dan kanker kesedihan memenuhi hidup saya. Artinya apa, Bu, Pak, saudaraku? Artinya kenikmatan bukan satu-satunya menuju kebahagiaan. Yang setuju katakan amin. Tetapi seorang yang, kalau kita melihat seorang yang namanya Alexander the Great, dia berkata, bukan kemegahan militer. Dikenal sebagai si penakluk. Dia menangis dan tidak ada lagi dunia yang harus ditaklukkan. Artinya apa, sahabat Kristus? Karakter, jabatan, kedudukan tinggi, sukses secara karir dan semuanya bukan penentu sebuah kebahagiaan. Mungkin saya berkata, loh pendeta apa? Selama ini saya cari duit, selama ini saya bisnis, selama ini mengejar karir, selama ini saya pengen naik tingkat terus. Tapi kalau datang yang semu seperti Fata Morgana, untuk apa? Makanya
sukses. Bukan hanya sukses, tetapi bahagia. Yang selanjutnya kata William Tweed, dia berkata, bukan kekuatan politik menjadi bos dan dari sebuah dan juga kepala pemerintah di New York, dia berkata, saya gagal dalam banyak hal. Ketika dia sukses dalam dunia politik, saya tidak anti politik, ada jemaat Tuhan yang mereka punya politik di berbagai mereka punya partai yang kita dukung dalam doa semuanya dan sebagainya. Kita bukan anti politik, tapi gereja tidak terlibat dalam politik praktis. Makanya kalau ada pemilihan bupati atau apa dan sebagainya, saya by phone calon-calonnya. Kami butuh pemimpin yang takut Tuhan sehingga Sumba makmur diberkati Tuhan. Siap Pak Pendeta. Dan mereka biasanya lapor, Pak Pendeta saya belum terpilih. Puji Tuhan ada rencana Tuhan yang indah. Dan yang lain berkata, Pak Pendeta puji Tuhan hasil doa. Semuanya dalam rencana Tuhan. Tapi saya mau ingatkan bahwa semua pejabat yang bergerak di dunia politik, kekuatan politik menurut William Tweed, sekalipun kita sedang mulai merangkak merintis politik sampai kepada kesuksesan, dia berkata, saya gagal dalam banyak hal. Artinya apa? Karier politik yang terus mengalami kenaikan bukan satu-satunya untuk disebut sukses dan bahagia. Selanjutnya dikatakan oleh Lord B. Confield, menikmati hidup yang dipenuhi dengan keduanya. Artinya gini, bukan jabatan dan bukan popularitas. Dia berkata, masa muda adalah masa kesalahan. Dan masa dewasa adalah masa pergumulan. Dan masa tua adalah masa penyesalan. Rupanya kebahagiaan bukan juga ditentukan oleh yang namanya, saudaraku, dua-duanya. Bukan jabatan, bukan popularitas. Halo, ada berapa banyak artis-artis di beberapa kota di mancanegara sukses dalam dunia keartisannya, tetapi akhir hidupnya berjalan. Bukan berarti, artinya apa? Mereka berpikir ketika kita tenar, itu menjadi sumber kebahagiaan. No. Ada sebuah survei yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Thomas Stanley. 200 pasangan yang sukses dan bahagia. Survei membuktikan yang pertama, hidup yang memiliki kesetiaan dengan pasangan. Biarlah cinta itu ada dalam hati saya untuk selamanya, selalu mencintaimu dalam hatiku selamanya. Tiada cinta yang lain, hanya kau satu kala cintaku. Yang pertama 200 pasang dibuat survei bagaimana sukses dan bahagia. Saudaraku yang diberkati Tuhan, yang pertama sahabat Kristus adalah hidup yang memiliki kesetiaan dengan pasangannya. Memang ada pepatah yang berkata rumput tetangga lebih hijau. Tetapi saudaraku, itu hanya pepatah saudaraku. Hidup memiliki kesetiaan dengan pasangan. Yang kedua, hidup mendapatkan dukungan dari seorang istri. Yang kedua, hidup di bawah penghasilan, bukan kaya raya, tapi di bawah penghasilan. Hidup yang selanjutnya, hidup dengan berhemat. Saya sering mendengar di Facebook sahabat Kristus, ada satu tradisi yang seharusnya dibuang. Tradisi hidup kerajaan Allah. Jangan suka berhutang. Saudaraku, orang berhutang tidak akan bahagia. Karena bangun pagi dia mikir utang, bangun pagi gimana cara melunasinya dan sebagainya. Nah, kita berkata jangan berhutang apapun juga.
kamusnya adalah Alkitab, jangan berutang. Hobinya ngutang, saudaraku. Apalagi mulai muncul, dia berkata, ada tulisan, kalau mau hutang, mau ada maunya, begitu shalom, selamat pagi, begitu ramah. Tapi setelah dapat, dia sudah ditagih, macam kita ini yang tidak punya uang, macam dia yang punya uang. Hidup dengan berhemat. Ada istilah lagi, saudara. Sebenarnya hidup itu simple. Yang menjadikan tidak simple, yang menjadikan bahaya itu adalah gaya hidup. Bersyukur dengan apa adanya. Itu keren. Ku bersyukur Bapa. Apa adanya. Ada singkong. Ku bersyukur Bapa. Ada burger. Ku bersyukur Tuhan. Tidak ada apa-apa. Ku bersyukur Tuhan. Karena di balik ucapan syukur, surga terbuka dan akan terjadi mujizat Allah atas seluruh kehidupan kita. Yang kedua, hidup memiliki disiplin. Saya orang yang paling tidak disiplin. Ketika saya sekolah Alkitab, saudaraku, yang pertama ketika saya sekolah Alkitab, saya banyak mengalami disiplin dan hampir dikeluarkan dari sekolah Alkitab karena tidak disiplin. Kebetulan direktur sekolah Alkitab kami, suaminya orang Ambon, istrinya orang mana? Orang Australia, orang New Zealand. Saya 2-3 kali gara-gara melanggar peraturan tidak boleh keluar, saya keluar seenak perut saya sendiri. Kemudian saudaraku, istrinya direktur bilang, Wahyu, you orang mau puasa 3 hari 3 malam atau you mau keluar dari sekolah Alkitab? Saya cuma bilang, Tante, Tuhan colong, saya siap menerima disiplin apapun. Dulu kehidupan yang liar dimasukkan ke sekolah Alkitab, jadi pendeta dilatih. Yang kedua juga sama. Wahyu, you orang mau puasa 3 hari 3 malam atau you keluar dari sekolah Alkitab karena you tidak disiplin dengan peraturan yang ada. Siap menir. Dan jadi pendeta, kalau coba saya tidak disiplin dalam waktu dengan Tuhan, waktu dekat dengan Tuhan, ibadah dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, saudaraku, hukum kerajaan, tata kerajaan mesti berlaku. Di satu kota di Madiun, saya pernah merintis satu gereja bersama-sama dengan teman saya. Saya tinggal di tempatnya seorang dokter spesialis paru-paru, Dokter Swandi. Ini Holland Spreken, saudaraku, orangnya. Begitu tertib. Bangun pagi dan sebagainya, kita makan pagi dan semuanya begitu rapi. Sekalipun pasiennya panjang nunggu, dia tetap makan bersama dan sampai menunggu waktunya. Hidup memiliki integritas. Hidup dengan cara berbeda. Hidup dengan tidak pernah menyerah dengan masalah. Nah, persoalannya, saudaraku, itu adalah rahasia bagaimana orang alami bahagia. Kita baru ngalami masalah, kita mulai berkata kami tidak Tuhan-Tuhanan, tidak gereja-gerejaan, dan mulai mundur, menyerah terhadap masalah. Bu, Pak, saya ingatkan, masalah apapun yang besar, jangan menyerah. Masih ada Tuhan yang besar yang sanggup melakukan mujizat dan menolong saudara. Ia seperti pohon yang ditanam di aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Luar biasa, saudaraku, seperti pohon menghasilkan buah dan tidak layu daunnya. Coba saudara lihat ayat selanjutnya, Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri dalam berdosa dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, saudaraku. Nah, resep sukses dan bahagia. Apa artinya sukses dan bahagia? Apa maksudnya? Sekali lagi saya mengulangi, apa arti sukses dan bahagia yang sesungguhnya? Kalau bukan harta, bukan kedudukan, bukan deposito, bukan kemewahan, bukan ketenaran, bukan popularitas dan sebagainya. Apa arti sesungguhnya? Apa maksudnya? Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik
dan tidak berdiri orang berdosa dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Dulu saya berpikir ketika bicara masalah itu, jangan duduk sama si penggosip. Jangan bilang-bilang ya Pak Wahyu itu sekarang tambah kurus, tambah ramping. Pak Wahyu ya, saya pernah digosipin saudara. Yang gosipin pendeta lagi. Curhat nih. Saya diisukan bahwa saya punya anak di mana-mana. Punya anak di Bali. Kalau misalnya pelayanan keluar dulu seminggu hampir 1 bulan hampir 2 kali saya melayani keluar. Pelayanan di beberapa gereja, di semua gereja saya layani di Indonesia, bahkan di kota-kota yang lain. Saya diisukan. Katanya punya anak di mana-mana. Yes, punya anak rohani. Katanya saya di Bali punya anak. Makin saya. Rupanya saudaraku, ketika kita tidak salah, kita digosipin. Saya berpikir gitu ketika kumpul pencemooh. Rupanya saudaraku, Allah sedang menunjukkan kemuliaannya atas kita. Jadi jika saudara mungkin di ghosting, dihina, digosipin, difitnah, jangan emosi. Saudaraku, jangan marah. Slow respon. Saudara tahu kalau orang masuk di rawa, semakin kita berontak, kita semakin masuk lagi. Goyangan dompet, saudaraku. Tapi tenanglah. Karena ada pembela yang lebih dahsyat yang akan membela kita. Kalau kita turun tangan amburadul, Bu. Tapi gimana Pak, saya ini kan digosipin. Padahal saya sudah benar melayani Tuhan. Saya layani kor semuanya dengan baik. Tapi Pak, saya digosipin karena saya motivasi melayani dan sebagainya. Bos. Jawaban sederhana. Tenang Bu, sabar. Pak Wahyu udah ngalami sih. Ngalami. Tapi saya pernah tanya sama Pak Arifin sama Pak Roni. Jangan direspon nih. Kalau ada gosip ada apa. Seperti menjaring angin katanya. Nikmati. Karena di balik itu sedang dipromosikan oleh Tuhan. Nah. Tapi rupanya perkataan orang fasik, orang berdosa, bahkan pencemooh. Di sini the wicked. Dalam bahasa Ibrani-nya artinya. Dalam bahasa Ibrani-nya artinya. Mereka terus berbuat jahat hidupnya penuh dengan imoralitas seperti menipu, berzina, dusta marah, sumpah serapah dan mabuk-mabukan. Orang fasik yang seperti ini, Alkitab bilang jangan bergaul dengan orang fasik. Rupanya yang mereka terus menerus, mungkin saudara berkata saya kuat, saya memberitakan Injil buat mereka pendeta. No, kita yang akan keseret. Karena Alkitab berkata, pergaulan yang baik akan tetap menjaga kita, kehidupan kita menjadi luar biasa. Tetapi yang kedua adalah orang yang berdosa, the sinner. Dalam bahasa Ibrani adalah terjemahan lebih tepat adalah kriminal. Mereka yang terus berbuat kriminal seperti pencuri, merampok, pemerkosa dan pembunuh. Jangan bergaul dengan mereka. Yang ketiga adalah pencemooh, the mockers. Dalam bahasa Ibrani mereka adalah yang suka mengolok-olok, yang suka mengolok-olok mereka yang berdoa, menjadikan agama sebagai lelucon dan tidak berguna bagi Tuhan. Sahabat Kristus, lengkap sudah. Perhatikan kata orang fasik, orang berdosa dan para pencemooh. Jauhi, saudaraku, bukan kita sok cuci, tapi saya mau kasih tahu karena apa yang mereka kerjakan akan transfer dalam kehidupan kita. Makanya jangan berjalan menurut orang fasik, orang berdosa dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Sahabat Kristus. Pemazmur menjelaskan begitu sederhana namun mengandung makna yang dasar yang sangat indah. Bagaimana sukses dan bahagia? Karena kalau saudara pergaulan kita menentukan kebahagiaan kita. Setuju dengan saya? Kalau kita bergaul dengan orang yang pesimis, kita tidak ada harapan sudah sama jeng, kita juga tidak ada harapan. Rasanya ini tahun 2023 ini rasanya kita tidak ada harapan lagi. Rasanya kita no. Oh iya ya sama ya, mari kita bunuh diri sama-sama. Kemarin saya melayani di satu cabang, ada wanita yang di situ nangis selama saya khotbah dan saya berdoa. Dan saudaraku, karena ngalami pressure, kemudian saya tanya, Pak Pendeta, saya sudah berulang kali saya pengen bunuh diri. Saya bilang stop. Kenapa? Dia mulai cerita apa adanya. Kerjaan tidak fokus dan semuanya.
Saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi kalau ketemulah orang dengan yang optimis. Masalah boleh ada. Seperti Yosua dan Kaleb. Dia berkata, apapun yang ada di hadapan mereka boleh besar. Mereka boleh hebat. Tetapi kita punya Tuhan yang lebih hebat. Dan Tuhan yang sangat luar biasa. 10 pengintai yang lain berkata, kita seperti belalang akan diinjak-injak. Saudaraku. Alkitab berkata dalam Mazmur ayat pasal yang pertama ayat 2 dikatakan. Tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dan selanjutnya juga. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, sahabat Kristus, yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Menurut Abraham, a man is happy. Menurut dia apa? Menurut Abraham Lincoln apa itu kebahagiaan? Seorang pria, a man about as happy as her mix up his mind to be. Dikatakan bahwa seorang pria sama bahagianya dengan apa yang dia putuskan. Ketika memutuskan sesuatu yang benar, kita ngalami bahagia. Tetapi juga happiness is habit. Kebahagiaan adalah kebiasaan. Satu konten yang saya buat 30 menit bangun pagi menentukan sepanjang hari. Sahabat super. Rupanya kebahagiaan kita bukan ditentukan oleh apa yang ada dalam diri kita. Bersama dengan saya Wahyu Teguh hari ini. Bahwa kebahagiaan adalah ketika keputusan kita benar. Dan keputusan itu kebahagiaan menjadi sebuah habit. 30 menit bangun pagi menentukan sepanjang hari. Di bagian terakhir tentang 3 hal yang penting yang dapat sukses dan bahagia. Yang pertama saudaraku pikiran. Yang kedua prioritas ini penentunya. Yang ketiga adalah pergaulan. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada di akhir daripada khotbah saya akan membahas yang pertama bagaimana rahasia 3 hal penting agar dapat sukses dan bahagia. Yang pertama adalah pikiran, katakan pikiran. Tetapi yang kesukaannya ialah apa? Taurat Tuhan yang merenungkan Taurat siang dan malam. Jadi kalau input mempengaruhi output sahabat Kristus. Tapi ketika kita inputnya adalah ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Jadi rupanya yang menjadi sumber sukses dan kebahagiaan kita adalah pikiran kita. Pikiran kita perlu diselaraskan dengan pikiran Tuhan sehingga kita perlu baca firman. Kalau pengen melihat mujizat, kalau pengen sukses, kalau pengen bahagia, sering saya katakan frekuensi kita disamakan dengan frekuensinya Tuhan. Pikiran kita perlu diselaraskan dengan pikiran Tuhan. Pikiran manusia merupakan dasar dari segala tindakan. Makanya perlu diselaraskan dengan Tuhan. Ketika kita ketemu masalah, Alkitab berkata tiada yang mustahil bagi orang percaya. Kita jadi kuat. Saya tidak heran. Saya pikir orang-orang yang tidak pernah baca firman, tidak pernah ke gereja, tidak pernah dengar kebenaran firman. Saya pikir yang menjadi dasar pikirannya apa saya tidak ngerti. Apakah FTV, tukang cilok jatuh cinta sama pemuda ganteng, bos cantik misalnya. Apalagi tukang ojek online jatuh cinta kepada bos cantik, jatuh cinta kepada tukang ojek online dan sebagainya. Pikiran manusia yang merupakan dasar dari segala tindakan. Kalau tindakanmu firman, tindakan pikiranmu mujizat, tindakanmu perlu dengan mujizat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Alkitab berkata seperti ini. Sebab seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri demikianlah ia. For as the kingdom in his heart, so is he. Apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi. Yang setuju katakan
Amin. Yang kedua adalah prioritas. Apa yang menjadi prioritas kita adalah Tuhan dalam, sekali lagi, apa yang menjadi prioritas kita adalah Tuhan dalam hidup kita. Sadar atau tidak, cepat atau lambat, kita akan diperbudak oleh prioritas kita. Kita lihat apa yang menjadi prioritas kita. Dan seperti dikatakan di slide yang saudara di depan saudara, bahwa apa yang menjadi prioritas kita, itu akan menjadi budak. Memperbudak kita. Saya habis jam kantor biasanya saya kan di depan lagi pembangunan gereja hall sekitar gereja 3 lantai dan semua oleh kemurahan Tuhan tidak ada yang bisa disombongkan. Terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah menabur. Selalu ada mujizat Tuhan. Ada yang telepon, bro saya nabur 10 juta ya. Pak saya nabur ini ya. Pak saya nabur semen ya. Pak pendeta saya nabur mobil ya. Dan sampai hari ini terus terjadi mujizat Tuhan. Sehingga saya ini kayak ketagihan. Habis pulang kantor saya selalu naik. Dan kalau sudah naik di lantai 2 atau lantai 3, males pulang lihat tukang yang sedang bekerja dan sebagainya. Cepat pengennya selesai. Ini diperbudak yang baik. Tapi kalau diperbudak yang lain berbahaya coy. Karena cepat atau lambat kita akan diperbudak oleh prioritas. Makanya saya mengingatkan saudara di dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua, all this thing, semua akan ditambahkan kepadamu. Pengen bahagia? Fokus kepada kerajaan Allah. Tetapi yang ketiga yang terakhir, selain pikiran, selain apa yang disebut dengan prioritas kita, tapi yang ketiga adalah pergaulan. 1 Korintus 15:33 dikatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebaikan, kebiasaan yang baik. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal, ia menjadi malang. Jadi sahabat Kristus dimanapun saudara berada, konsep kebahagiaan yang kita miliki hari ini bukan hanya sukses, namun bahagia. The master key-nya adalah yang pertama, pikiran kita. Pikirkan firman, semua yang baik, semua yang indah, positive thinking. Saudaraku percaya mujizat. Yang kedua prioritas. Prioritas kita apa? Orang yang sibuk biasanya kehilangan cinta mula-mula. Kembali lagi saya mengingatkan prioritasnya adalah the kingdom of God. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. All these things. Tapi yang ketiga bergaul dengan orang yang optimis. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Jika saudara berkata, Pak Wahyu saya sudah jadi orang percaya, saya pengusaha sukses, saya orang yang di birokrat yang sukses dan sebagainya, dan sampai hari ini saya seperti fata morgana, sudah sampai titik puncak, saya tidak menemukan yang namanya happiness, saya sukses tapi tidak bahagia. Rahasia firman yang kita bahas bersama, pikiran, prioritas, pergaulan kita membuat kita bahagia. Mari kita berdoa. Datanglah kerajaan-Mu atas seluruh umat-Mu hari ini. Gue berdoa sebagai hamba Allah in the name of Jesus. Supaya mereka yang sedang mengejar kesuksesan, supaya yang mereka sedang mengejar kebahagiaan, hari ini mendapatkan jawabannya. Bahwa sukses dan bahagia menurut Tuhan berbeda dengan apa yang kami rindukan, yang kami pikirkan. Ketika kami berpikir bahagia, life is a choice. Hidup adalah sebuah keputusan, pilihan untuk kami bahagia. Ketika kami berpikir sehat, berpikir bahagia, berpikir sukses, berpikir mujizat itu terjadi. Selanjutnya supaya tujuan kami di hadapan-Mu tidak salah Tuhan. Supaya kami hanya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Sehingga semua ditambahkan menjadi kebahagiaan dalam hidup kami. Dan kami bergaul dengan orang-orang yang tepat, takut Tuhan, optimis, bersuka cita, dan punya pengharapan. Sehingga perjalanan hidup kami, sisa hidup kami mengalami sukacita. Mau berdoa bagi setiap mereka yang sedang menantikan mujizat, menantikan kebahagiaan, menantikan sukacita. Seperti seorang ibu yang sedang menantikan keturunan dan hari ini mengalami mujizat Tuhan. Aku berdoa buat mereka. Minggu ini adalah minggu mujizat, kemurahan dan anugerah. Dan hidup di dalam langit yang terbuka dalam nama Yesus Kristus.
Yang percaya diberkati Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom buat kita semuanya. Haleluya. Amin.